Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 11, kelas riset operasi matematika C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek, yaitu penyelesaian persamaan linear menggunakan metode simplex, kasus maksimasi. Anggota dari kelompok kami yaitu agar rekan saya yaitu Ade Adi Wibawa dengan NIM 211018 dan saya sendiri Kenneth Jason Tantono dengan NIM 211065. Berikut adalah latar belakang dari proyek kami. Usaha kecil dan menengah atau UKM memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten menjadi salah satu tempat yang strategis dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2018, terdapat 10.321 usaha kecil dan menengah di Kota Serang. Angka tersebut membuktikan bahwa banyak sekali pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Serang. Salah satunya adalah Seblak Gaul Bapak Pitra. Pengelolaan yang kurang baik dan perencanaan jumlah produksi yang belum optimal berdampak pada keuntungan yang diperoleh tidak maksimal dan sulit diprediksi. Jadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah maksimalisasi keuntungan pada UKM Seblak Gaul Bapak Pitra di Kota Serang menggunakan linear programming melalui metode simplex. Linear programming melalui metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah produksi makanan agar keuntungan dapat dicapai maksimal. Berikut merupakan analisa soal permasalahan yang sudah kami tentukan, yaitu seorang penjual yang menjualkan produk makanannya yang sedang viral, yaitu seblak di Kota Serang, Banten. Kemudian bahan baku yang diperlukan untuk membuat seblak antara lain 200 bungkus mie, 48 telur, 450 bakso, dan 500 kerupuk. Setiap satu porsi seblak mie membutuhkan 1 bungkus mie, 1 telur, 7 bakso, dan 8 kerupuk. Sedangkan 1 porsi seblak telur membutuhkan 1 telur, 10 bakso, dan 10 kerupuk. Dalam sehari, penjualan seblak dapat memproduksi 20 porsi seblak mie dan 30 porsi seblak telur, serta maksimal produksi sebanyak 60 porsi. Keuntungan dari penjualan seblak mie dan seblak telur secara berturut-turut bisa mendapatkan sebanyak Rp250.000 dan Rp350.000 dalam sehari. Jadi keuntungan maksimum yang diterima penjual seblak ini dapat kita hitung. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi dan variabel. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam persamaan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimal. Penentuan nilai Z atau tujuan suatu permasalahan didapat dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Kendala-kendala di dalam produksi seblak adalah bahan baku. Berdasarkan hasil survei terhadap penjual seblak diperoleh data-data sebagai berikut. Data dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Adapun keuntungan yang didapat dari seblak mie adalah sebesar Rp250.000 dan seblak telur sebesar Rp350.000 dalam satu hari. Oleh karena itu, dapat diformulasikan fungsi tujuan sebagai berikut. Z maksimum sama dengan 25x1 ditambah 35x2 dalam satuan 10.000. Dalam fungsi batasan diambil dengan melihat banyaknya bahan baku yang digunakan dalam tiap jenis seblak dan kapasitas bahan baku yang digunakan dalam satu hari. Berikut merupakan variabel dan fungsi yang kami dapat. Variabel keputusan X1 misalkan sebagai seblak telur dan X2 sebagai seblak mie. Fungsi tujuan yaitu Z maksimum sama dengan 25x1 ditambah 35x2 dalam satuan Rp10.000. Lalu fungsi kendala untuk porsi adalah 20x1 ditambah 30x2 kurang dari sama dengan 60. Untuk mie adalah x1 kurang dari 200. Untuk telur
X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 48. Untuk bakso adalah 7X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 450. Untuk kerupuk adalah 8X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 500. Untuk variabel pembatasnya, X1, X2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dalam metode simplex itu setiap persamaannya harus dibentuk bakukan atau kita buat bentuk kanoniknya. Jadi Z sama dengan 25X1 tambah 35X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 sampai 0S5. S merupakan variabel slack. Nah, dalam fungsi kendalanya ditambahkan variabel slack dalam setiap persamaannya. Ada 20X1 tambah 30X2 ditambah S1 sama dengan 60. X1 ditambah S2 sama dengan 200, X1 tambah X2 tambah S3 sama dengan 48, 7X1 tambah 10X2 tambah S4 sama dengan 450. 8X1 tambah 10X2 tambah S5 sama dengan 500. Untuk X1, X2, S1 sampai S5 harus lebih besar sama dengan 0. Berikut merupakan tabel simplex yang dibuat berdasarkan persamaan yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi untuk mengetahui kolom pivot, kita harus menentukan ZJ min JJ dengan mengalihkan setiap kolom dengan koefisien basis dikurangi dengan JJ di atas. Diperoleh ZJ min JJ sebagai berikut di tabel paling bawah, yaitu min 25, min 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa tabel berikut masih memiliki nilai negatif. Karena kita menggunakan metode maksimasi, maka tidak boleh di setiap kolom ZJ min JJ tidak boleh ada yang negatif. Lalu selanjutnya kita menentukan rasio untuk memperoleh baris pivotnya. Nilai rasio diperoleh dari RHS dibagi dengan kolom pivot, yaitu nilai rasio pada baris pertama, basis S1, 60 dibagi 30 sama dengan 2, 200 bagi 0 tidak terdefinisi, 48 bagi 1 sama dengan 48, 450 dibagi 10 sama dengan 45, 500 bagi 10 sama dengan 50. Untuk nilai rasio, kasus masing-masing, kita ambil nilai positif terkecil, yaitu nilai hasilnya 2. Sehingga di S1, baris S1, kita memperoleh nilai rasio terkecil sehingga pada baris tersebut merupakan baris pivotnya. Berikut merupakan penjelasan singkatnya. Karena kolom ZJ min JJ terdapat bilangan negatif pada kasus maksimasi ini, maka kondisi tersebut belum optimal. Selanjutnya akan membuat tabel simplex iterasi 1. Sebelum membuat tabel simplex iterasi 1, akan dilakukan OBE pada suatu matriks pada tabel pertama. Matriks tersebut dengan ukuran 8 baris kali 5 kolom, di mana 8 baris tersebut yaitu X1, X2, S1, sampai dengan S5 dan RHS. Sedangkan 5 kolom yang dimaksud ialah elemen-elemen basis yang dibentuk, yaitu S1 sampai S5. Apabila dalam bentuk augmented matrix. Sedemikian sehingga bentuk awal sistem persamaannya adalah sebagai berikut. Z sama dengan 25X1 tambah 35X2 tambah 0S1 sampai 0S5. Kemudian untuk variabel fungsi kendalanya 20X1 tambah 30X2 tambah S1 sama dengan 60. X1 tambah S2 sama dengan 200. X1 tambah X2 tambah S3 sama dengan 48.
7x1 tambah 10x2 tambah S4 sama dengan 450. 8x1 tambah 10x2 tambah S5 sama dengan 500. Selanjutnya akan dijelaskan dalam bentuk sistem matriks. Nah, dapat dilihat pada slide berikut, pada kolom kiri merupakan setiap persamaan yang sudah kita dapatkan dari variabel X1, X2, S1 sampai dengan X5. Dan matriks kanannya yaitu matriks kolom didapat melalui nilai RHS-nya, yaitu 60, 200, 48, 450, 500. Lalu di bawahnya merupakan bentuk matriks augmented. Dapat dilihat sebagai berikut, seperti pada tabel simplex sebelumnya, kita menentukan baris pivot dan kolom pivotnya. Pada matriks berikut, kolom pivotnya yaitu 30, 0, 1, 10, 10. Baris pivotnya yaitu 20, 30, 1, 0, 0, 0, 0, 60. Lalu kita pandang kolom dan baris pivot yang terpilih pada tabel simplex awal, di mana yang terpilih kolom dan baris pivot tersebut pada baris pertama dan kolom kedua. Maka baris pertama dan kolom kedua tersebut akan dibuat menjadi basis dari 30, 0, 1, 10, 10 menjadi basis yaitu 1, 0, 0, 0, 0 dengan menggunakan operasi baris elementernya sebagai berikut. Nah, slide berikut merupakan operasi baris elementer dari matriks augmented. Untuk menjadikan basis, kita perlu mengalihkan baris 1 dengan 1/30 menjadi 1, 0, 1, 10, 10. Selanjutnya kita operasikan kembali baris ketiga dikurangi dengan baris ke-1 untuk mendapatkan 0. Dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya kita operasikan kembali baris keempat dikurangi 10 kali B1 untuk mendapatkan nilai 0. Dari nilai sebelumnya yaitu 10. Kemudian dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari melakukan operasi baris elementer adalah sebagai berikut. Dari matriks tersebut, kita dapat melihat bahwa di kolom kedua sudah menjadi basis, yaitu 1, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, bentuk sistem matriks di atas dikonversikan pada tabel simplex iterasi 1. Dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yang dimana ya tabel berikut merupakan tabel iterasi 1 pada tabel simplex. Di sini kita bisa lihat yang menjadi basis pada kolom X2-nya yaitu 1, 0, 0, 0, 0. Dimana kita kemudian akan menentukan variabel basis masuk dengan memilih kolom yang mempunyai ZJ min CJ yang paling negatif untuk kasus maksimasi. Untuk kolom yang mempunyai ZJ min CJ yang paling negatif, yaitu pada kolom X1. Kemudian, kita dapat menentukan rasionya dengan pembagian setiap basis X2, S2, S3, S4, dan S5 pada RHS. Dapat diperhatikan pada kolom RHS untuk 2 dibagi 2/3 sama dengan 3 pada baris X2. Begitupun selanjutnya pada S5. Karena masih terdapat hasil ZJ min CJ paling negatif, maka tabel simplex iterasi 1 ini belum optimal. Nah, kemudian kita akan menentukan variabel basis keluar dengan memilih rasio yang non-negatif paling kecil untuk semua kasus, di mana
Dari perbandingan rasio yang terdapat pada tabel simplex iterasi 2, kita mendapatkan yang paling kecil itu berada di baris X2 dengan rasio sama dengan 3. Kemudian kita akan membuat penyelesaian layak dasar baru dengan membuat tabel simplex baru, yaitu tabel simplex iterasi 2 dengan membuat baris pivot baru dan mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Kemudian kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya, karena kolom ZJ dikurangi CJ masih terdapat bilangan negatif pada kasus masih iterasi 1, maka kondisi tersebut dikatakan tidak optimal. Selanjutnya, akan membuat tabel simplex iterasi 2 sebagai berikut. Langkah berikut jika elemen pada tabel simplex iterasi 2 dituliskan ke dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada matriks yang sebelah kiri, itu merupakan matriks yang kita dapatkan dari kolom X1, X2, S1, S2, S3 sampai dengan S5. Matriks sebelah kanan merupakan matriks vektor kolom dengan RHS yang sudah berubah. Maka dalam bentuk augmented matrix dapat dituliskan sebagai berikut. Bentuk augmented yang terbentuk yaitu bisa dipandang pada slide lembah halaman yang telah ditampilkan ini. Nah, kita akan memandang kolom dan baris pivot kunci yang terpilih pada tabel simplex iterasi 1, di mana yang terpilih itu adalah kolom dan baris pivot tersebut pada baris pertama yaitu 2/3, 1, 1/30, 0, 0, 0, 0, 2. Sedangkan untuk kolom pertama yaitu 2/3, 1/3, 1/3, 1/3, dan 4/3. Yang dimana baris pertama dan kolom pertama X1 tersebut akan dibuat menjadi basis dari vektor kolom 2/3, 1, 1/3, 1/3, 4/3 menjadi basis, yaitu 1, 0, 0, 0, 0. Di mana basis X2 yang kita dapat tadi akan diganti menjadi X1. Hal ini karena untuk pemilihan kolom dan baris pivotnya berada di baris yang sama, hanya berbeda pada kolom saja. Kemudian akan dilakukan operasi baris elementer sebagai berikut. Selanjutnya, operasi baris elementer yang dilakukan, yang seperti diketahui, terdapat tiga perintah atau aturan. Yang pertama, satu, mengalihkan suatu matriks dengan bilangan real, yaitu bilangan realnya itu K. Kedua, menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris lainnya. Dan yang ketiga itu menukar baris. Namun pada kasus metode penyelesaian dengan metode simplex, kita tidak menggunakan aturan menukar baris. Hal yang pertama dilakukan pada operasi baris elementer, peralihan dari tabel simplex iterasi 1 menjadi tabel simplex iterasi 2, di mana untuk baris 1, kolom pertama, kita akan membuat satu utama pada elemen entry di baris pertama, kolom pertama pada elemen yang atas sendiri, yaitu yang 2/3 kita akan jadikan 1 dengan mengalihkan suatu baris dengan sama dengan 3/2 B1, sehingga kita dapat baris satunya itu 1, 3/2, 1/20, 0, 0, 0, 0, 3. Kemudian dilakukan operasi baris 2 dikurangi baris 1. Dan yang terakhir, kita menambahkan baris 3 dengan negatif 1/3 dari baris 1. Dan hasil yang didapatkan berada di selanjutnya. Next.
Kemudian kita akan dilakukan lagi pada baris 4 dikurangi 1/3 baris 1. Setelah mendapatkan hasilnya, kita akan melakukan operasi baris elementer dengan menambahkan suatu baris 4/3 baris 1 yang ditambahkan ke baris 5 tersebut. Dan hasil yang diperoleh di mana baris 5 dikurangi 4/3 baris 1. Hasil yang diperoleh sesuai, yaitu pada kolom pertama kita sesuai yang kita ubah menjadi bentuk basis, yaitu 1, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita membuat tabel simplex iterasi 2, di mana dengan menentukan J-min-Cj-nya, kita tidak menemukan hasil yang negatif untuk kasus masing-masing. Artinya tabel ini sudah optimal. Keadaannya sudah optimal. Kemudian yang menjadi patokan di sini X1, S2, S3, dan S4 dan S5 pada basis yang berada di tabel kolom kedua itu adalah merupakan basis. Sedangkan untuk X2 dan S1 itu tidak basis. Dan hasil yang kita peroleh pada Z-nya yaitu 75. Hal ini didapatkan 3 kali 25, di mana LHS baris pertama sama dengan 3, yang dikalikan dengan koefisien basis 25. Jadi, 3 dikali 25 sama dengan 75, di mana Z sama dengan 75 ini didapat. Karena sudah optimal, maka tidak perlu menentukan baris dan kolom pivot, kolom dan baris pivot pada kasus metode simplex ini, sehingga rasionya tidak perlu ditentukan lagi. Next, berdasarkan tabel simplex iterasi 2, maka kita dapatkan nilai-nilai sebagai berikut. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 197, S3 sama dengan 45, S4 sama dengan 429, dan S5 sama dengan 476. Next. Berdasarkan cara pada lembah sebelumnya, didapatkan nilai X1, X2, S1, sampai dengan S5 yang sudah tertera, sehingga hasil pada fungsi tujuan adalah Z maksimum sama dengan 75 dalam satuan 10.000 atau 750.000 rupiah. Jadi keuntungan maksimum yang diterima oleh penjual seblak dalam sehari adalah sebesar 750.000 rupiah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis program linear melalui metode simplex terhadap UKM seblak Gaul Bapak Citra di Jalan Raya Serang, Jakarta, Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dapat diperoleh nilai S1 sama dengan 3 porsi, S2 sama dengan 197 bakso, S3 sama dengan 45 kerupuk, S4 sama dengan 429 telur, dan S5 sama dengan 476. Dan fungsi tujuan Z laba sama dengan 75 kali 10.000. Artinya, untuk mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 750.000, maka UKM seblak Gaul sebaiknya memproduksi seblak mie dan seblak telur sebanyak 3 porsi. Adapun selisih antara sebelum dan setelah optimasi yaitu sebesar 150.000. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf bila kami berdua terdapat kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.